Banyak sekali yang tanya bagaimana cara memperoleh bantuan PKH. Berikut ini saya mau menjelaskan secara garis besar bagaimana cara mendaftar untuk mendapatkan program ini. Simak terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Hariska Vlog. Bagi teman-teman yang baru saja melihat video saya, nah perkenalkan ya, sekali lagi nama saya Haris dan ini adalah channel Hariska Vlog. Pada channel ini tidak hanya informasi bantuan sosial saja yang bisa teman-teman tonton, tapi saya juga membuat beberapa playlist seperti daily vlog dan travel vlog untuk informasi keseharian saya dan informasi seputar wisata. Oke, lanjut ke topik pembahasan kita. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kepada teman-teman dan saya sampaikan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya persilakan untuk di-subscribe dulu. Dan juga silakan teman-teman klik tombol loncengnya agar nanti teman-teman bisa memperoleh notif jika saya mengupload video baru. Selanjutnya tentang bantuan sosial. Nah, jadi informasi judulnya kan cara mendapatkan bansos PKH kan seperti itu ya. Jadi untuk bansos, bantuan sosial itu adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dengan tujuan untuk meminimalkan resiko sosial. Jadi untuk bansos bisa dalam berupa uang, barang, ataupun jasa ya. Nah, untuk bantuan sosial PKH, jadi bansos PKH ini berupa uang tunai yang langsung ditransfer kepada rekening penerima. Nah, untuk PKH sendiri se-Indonesia itu ada 10 juta keluarga penerima manfaat. Nah, untuk datanya 10 juta itu teman-teman bisa cek di dtks.kemensos.go.id. Untuk mendapatkan bansos PKH, jadi ada beberapa netizen yang kemarin tanya, Mas, bagaimana toh cara untuk mendapatkan bansos PKH ya, seperti itu ya. Untuk jawabannya, cara mendapatkan bantuan sosial PKH, yang jelas teman-teman semua harus terdata dulu di data DTKS. Ada yang belum tahu tentang DTKS? Jadi DTKS itu merupakan data terpadu kesejahteraan sosial. Beberapa bantuan sosial mengacu semua pada data DTKS ya, seperti PKH, bantuan BPNT atau sembako, dan BST. Basisnya adalah DTKS. Jadi agar Anda mendapatkan bansos PKH, Anda harus terdata dulu di data DTKS. Lalu ada pertanyaan seperti berikut ini. Apakah itu DTKS? Untuk jawabannya teman-teman juga bisa mengecek di FAQ-nya dtks.kemensos. Di sana ada beberapa pertanyaan tentang DTKS dan bagaimana cara agar Anda termasuk dalam data DTKS. Jadi untuk definisi yang pertama, DTKS merupakan data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan pemberdayaan sosial, dan memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Untuk dasar hukumnya, teman-teman bisa baca sendiri karena terlalu banyak ya. Bisa teman-teman juga cek tadi di data DTKS. Untuk dasar hukum DTKS itu ada UU 13 2011 hingga Permensos nomor 11 tahun 2019. Nah, itu adalah dasar hukum DTKS. Nah, ini poin berikutnya, pertanyaan berikutnya yang juga sangat penting. Bagaimanakah cara masuk ke dalam DTKS? Untuk tadi itu ya saya jelaskan ya, agar Anda mendapatkan bansos PKH, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah Anda terdata di DTKS. Jadi misal keluarga Anda merasa ekonominya memang di bawah rata-rata ataupun prasejahtera, nah, cara ini bisa Anda tempuh agar Anda bisa mendapatkan bantuan sosial. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara masuk dalam DTKS? Ini ya, masyarakat fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan dengan membawa KTP dan KK. Nah, lalu dilakukan juga musdes atau muskel yang menghasilkan berita acara yang kemudian diserahkan kepada dinas sosial kabupaten atau kota. Berikutnya data tersebut diserahkan ke provinsi lalu diserahkan ke kementerian.
Nah, pada intinya untuk terdaftar di DTKS, silakan teman-teman ke desa atau kelurahan setempat dan menemui operator yang membidangi masalah DTKS atau 6NG. Nah, jadi teman-teman yang merasa ingin mendapatkan bansos dan kurang mampu, silakan datang ke desa atau kelurahan setempat untuk konsultasi terlebih dahulu juga bisa. Silakan juga teman bawa KTP dan KK agar nanti bisa didaftarkan atau diusulkan ke dalam data DTKS. Tentunya pengusulan ini melalui beberapa tahapan yang di desa ya. Ya, misal nanti ada 100 keluarga yang daftar sedesa atau sekelurahan. Di situ kan akan ada musyawarah kelurahan atau desa ya. Dari hasil musyawarah ya mungkin tidak semua bisa diusulkan ke jenjang kabupaten. Namun dicoba dulu ya, siapa tahu rezekinya, seperti itu ya. Nah, lalu ada pertanyaan berikutnya. Jika saya sudah terdata di DTKS, sudah lolos ya dari tahap desa, kabupaten, provinsi, kementerian, dan sudah lolos masuk ke dalam data DTKS, apakah otomatis bisa dapat bantuan sosial seperti PKH dan lain-lain? Jawabannya tidak otomatis. Nah, seperti jawaban berikut ini ya. Tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial karena setiap program mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing. Nah, seperti itulah. Garis besarnya itu seperti itu. Jadi tidak otomatis bisa dapat bansos. Nah, berikutnya ada pertanyaan loh, lalu apa fungsinya kok bisa masuk di data DTKS tapi tidak dapat bansos? Loh, tenang dulu. Nah, ini berdasarkan UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bansos harus mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi jika sudah terdata di DTKS, bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial ya, dan program-program lain yang dari pemerintah. Teman-teman yang sudah terdata di DTKS itu bisa berkesempatan lebih banyak atau lebih tinggi untuk mendapatkan bansos, baik PKH, BPNT maupun BST ataupun program lain yang mengacu pada data DTKS, seperti itu ya. Nah, secara garis besarnya itu seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan sosial PKH, saya ulangi ya, mungkin tadi ada yang menyimak kurang begitu jelas. Jadi cara garis besarnya, teman-teman yang memang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dan memang keluarga yang kurang mampu, silakan datang dulu ke desa atau kelurahan setempat untuk mendaftarkan diri ke dalam data DTKS melalui aplikasi 6NG. Jadi silakan teman-teman temui operatornya ataupun bisa ke sekretaris desa, kepala desa atau perangkat desa yang lain, ya bisa konsultasi dulu agar teman-teman bisa diusulkan ke dalam data DTKS seperti itu. Nah, jika sudah masuk data pengusulan, nantinya kan ada tahapan musyawarah desa atau kelurahan, berikutnya ada musyawarah berikutnya ya tingkat kecamatan ya, tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat ke kementerian. Nah, jika nama teman-teman memang lolos dalam seleksi musyawarah ini, maka nama teman-teman bisa dimasukkan ke dalam data DTKS. Setelah masuk dalam DTKS, teman-teman tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial, tapi di sana teman-teman berkesempatan lebih besar untuk mendapatkan bansos ya, seperti itu. Teman-teman juga berkesempatan untuk mendapatkan bantuan PKH. Tentunya untuk PKH sendiri kan ada beberapa persyaratan dan kategori. Tadi kan sudah masuk ke dalam DTKS, maka berikutnya kategori untuk mendapatkan PKH itu ada 7 kategori. Ada persyaratan kalau di keluarga itu, jadi basisnya kan keluarga. Di keluarga itu ada ibu hamil, atau ada anak balita ya, atau bisa anak SD, atau SMP, atau SMA, atau ada lansia di atas 70 tahun, atau ada disabilitas berat. Jadi ada 7 kategori. Kalau dalam keluarga itu ada beberapa kategori itu, maka nama teman-teman berkesempatan untuk bisa mendapatkan PKH. Untuk informasi, bantuan PKH saat ini sudah terdata 10 juta keluarga penerima se-Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek datanya di dtks.kemensos.id ya. Di sana ada berapakah penerima bantuan sembako atau BPNT, ada berapa bantuan BST-nya, dan berapa yang menerima PKH. Nah, di setiap bulannya itu mesti kan ada keluarga yang tergraduasi karena memang sudah mampu atau tidak ada komponen atau mengundurkan diri. Nah, siapa tahu nama teman-teman bisa diusulkan di tahap-tahap berikutnya. Tentunya yang menjadi catatan untuk bisa mendapatkan PKH ini
tidak serta-merta 1-2 bulan ya. Jadi ada rentang waktu yang relatif bisa dibilang cukup lama, karena di situ ada proses-proses seperti ada musdesnya, verifikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman nanti tidak sabar menunggu, kok saya tidak bisa masuk PKH, silakan teman-teman juga konsultasi ke desa kelurahan. Siapa tahu ada program bantuan sosial lain yang menggunakan dana desa atau anggaran dana desa. Ya, seperti kemarin kan ada BLT dana desa kan gitu ya. Ya, siapa tahu nama teman-teman, keluarga teman-teman bisa masuk ke dalam penerima bantuan. Selain itu ada juga langkah-langkah lain yang bisa teman-teman tempuh. Misal teman-teman memang butuh sekali bansos, ada seperti program prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Mungkin pada tahun ini ya, bisa Januari, Februari atau Maret ini akan dibuka lagi gelombang 12. Jadi teman-teman aktif terus di media sosial. Silakan dipantengi apakah ada program-program bansos yang bisa teman-teman dapatkan. Tentunya yang menjadi catatan berikutnya, bantuan sosial itu sifatnya bukan gaji bulanan ya. Jadi kalau kita mendapatkan bansos ya kita syukuri berapapun jumlahnya dan memanfaatkan bantuan sosial dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin itu dulu video dari saya tentang bagaimana bisa mendapatkan bansos PKH. Bagi teman-teman yang masih belum jelas, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Silakan teman-teman share juga video ini ke kerabatnya, ke grup WhatsApp keluarga, atau ke lain-lain. Dan juga silakan diklik jempolnya. Nah, bagi yang belum subscribe juga silakan di-subscribe dan diaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya mengupload video baru. Dan tak lupa saya juga mengingatkan kepada saya sendiri dan teman-teman semuanya untuk kita terus menjaga kesehatan. Kita tetap terapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Akhir kata saya Haris undur diri dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.